Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evina Miftahul Jana dari kelas pendidikan biologi 3 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1920207066. Di video ini saya akan melakukan praktikum 1, yaitu pembedahan ikan mas atau Cyprinus carpio dari mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Budia Putri Anggun. Adapun alat dan bahan pada praktikum pembedahan ikan emas kali ini yaitu 1 ekor ikan emas atau Cyprinus carpio, dan talenan ada styrofoam untuk melakukan pembedahan, kemudian ada pisau, ada gunting, dan juga pinset. Pertama, karakteristik Cyprinus carpio. Yang pertama yaitu bentuk badan memanjang dan sedikit pipi ke samping. Mulut terletak di ujung tengah terminal dan dapat disimpulkan atau protaktil, serta terletak 2 pasang sungut. Kemudian 2 pasang sungut ikan mas ini terletak di bibir bagian atas, kadang-kadang 1 pasang sungut rudimeter atau tidak berfungsi. Selanjutnya, terdapat gigi kerongkongan atau pharyngeal teeth yang terdiri dari 3 baris yang berbentuk geraham. Cyprinus carpio memiliki sirip punggung, sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor. Sirip punggung atau dorsal berbentuk memanjang dan terletak di bagian permukaan yang berseberangan dengan permukaan sirip perut. Bagian belakang sirip punggung memiliki jari-jari keras, sedangkan di bagian akhir berbentuk gerigi. Pada sirip dubur atau anal, bagian belakang juga memiliki jari-jari keras, sedangkan di bagian akhir berbentuk gerigi. Pada sirip ekor atau kaudal berbentuk cagak dan berukuran simetris, memanjang sampai ke belakang tutup insang. Sisik ikan mas atau Cyprinus carpio ini berukuran cukup besar dengan tipe sisik berbentuk lingkaran atau sikloid yang terletak beraturan. Pada pembedahan Cyprinus carpio ini, pertama-tama sisik ikan dibersihkan agar susunan ototnya terlihat. Kemudian mencari bagian anus untuk proses pemotongannya, kemudian digunting dari arah anus ke atas, ke arah dorsal, dan ke depan sampai ke belakang aparatus opercularis, kemudian ke bawah, dan selanjutnya ke belakang sampai kranial atau depan anus. Kemudian tulang rusuk dipotong agar organ-organ bagian dalam tubuhnya terlihat. Yang kedua, pencernaan pada Cyprinus carpio. Secara umum, saluran pencernaan berturut-turut dari mulut. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lidah yang melekat pada dasar mulut dan tidak dapat digerakkan. Kemudian, terdapat kelenjar kelim lendir, tetapi tidak ada penumpang ludah. Kemudian ada rahang dengan gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut, dan tarif yaitu pangkal tenggorokan yang tepatnya sesuai dengan tempat insang. Kemudian ke kerongkongan, kelanjutan taring yang terletak di belakang insang. Lambung yaitu kelanjutan kerongkongan yang merupakan pembesaran dari usus. Kemudian ususnya panjang dan berliku-liku pada saluran pencernaan yang empuk, antara lain yaitu hati, di mana hati terletak di bagian muka rongga badan perluasan usus. Pankreas terletak di bagian lambung usus. Jantung ini terletak di dalam rongga tubuh yang membangun di dekat daerah insang dan dibungkus oleh selaput.
Urogenitalis atau anus pada Cyprinus carpio merupakan ujung dari saluran pencernaan, di mana anus ini merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan dari dalam tubuh. Selanjutnya, pernapasan pada Cyprinus carpio. Sistem pernapasan pada ikan yaitu Cyprinus carpio ini bernapas pada insang yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan insangnya tidak tertutupi oleh operkulum. Selanjutnya, peredaran darah pada Cyprinus carpio, di mana peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, yang artinya hanya terdapat satu jaluran sirkulasi peredaran darah, yang berawal dari jantung. Darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke seluruh organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Pada jantung ikan, tersusun atas sebuah sinus venosus, atrium, ventricle, dan sebuah konus anteriosus yang tersusun secara linear. Kemudian darah kotor yang terkumpul dari seluruh badan ikan masuk ke atrium yang berdinding tipis. Selanjutnya, pada waktu jantung kendur, darah akan mengalir melalui sebuah katup ke dalam ventricle yang berdinding tebal. Kemudian kontraksi ventricle yang kuat akan mendesak darah keluar melalui aorta ventralis yang bercabang menjadi 6 pasang dan menjulur secara dorsal menuju insang melalui arteri efferent bronchiolis. Kemudian, darah yang mengandung CO2 tersebut dilepaskan ke dalam air melalui kapiler dalam insang dan O2 berdifusi dari air menuju insang. Kemudian, darah dari insang yang mengandung O2 akan meninggalkan insang menuju aorta dorsalis. Pada aorta dorsalis akan membagi darah ini menjadi cabang-cabang yang menuju ke seluruh bagian tubuh. Pada seluruh bagian tubuh ini, O2 digunakan oleh sel yang menghasilkan CO2. Nah, darah kotor dari tubuh bagian depan akan kembali ke jantung melalui vena cardinalis anterior, sedangkan darah kotor dari tubuh bagian belakang masuk ke jantung melalui vena cardinalis posterior. Darah kotor dari hati kembali ke jantung melewati vena hepatica. Pada hati ikan, di mana hati ikan bertindak sebagai organ yang memompa utama, pembuluh darah beredar, darah dalam tubuh dan insang memfasilitasi penyerapan oksigen dan eliminasi karbon dioksida. Selanjutnya, sistem neuromuskular, dan di sini saya menjelaskan otot dari Cyprinus carpio, di mana terdapat sistem otot lateral pada sirip ekor yang dihubungkan dari sirip dorsal. Otot ini berfungsi dalam pergerakan ikan di dalam air. Dan yang terakhir, urogenitalis atau anus pada Cyprinus carpio merupakan ujung dari saluran pencernaan, di mana anus ini merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan dari dalam tubuh. Demikianlah video praktikum pembedahan ikan emas dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.